yang Bapak sampaikan Fufu Fafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak. Di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali singgah di channel kedua Reaction, dan pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana rapat yang dilakukan oleh anggota DPR RI dengan menteri-menteri yang diundang untuk hadir. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan yang dihadirkan untuk diberikan pertanyaan adalah Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo. Nah, pada kesempatan ini, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Mukti, kemudian mencecar pertanyaan kepada Budi Ari selaku Menteri Kominfo sebelumnya, sebelum menjabat Menteri Koperasi, tentang beberapa hal yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, terutama para netizen. Hal tersebut berkaitan dengan pertanyaan tentang pinjaman online, judi online, dan terutama masalah akun Fufu Fafa yang belakangan bahkan sampai saat ini masih menjadi misteri dan masih menjadi pertanyaan di kalangan netizen Indonesia. Pada saat dicecar pertanyaan oleh anggota DPR RI, ternyata Budi Ari kelihatan hanya bisa terdiam karena mungkin serba salah, sebab jika menjawab pertanyaan dari anggota DPR RI itu bagaikan makan buah si malakama. Mengapa? Sebab pertanyaan ini sebelumnya kan Budi Ari pernah menjawab bahwa pemilik akun Fufu Papa itu bukan orang yang dituduhkan oleh banyak orang selama ini. Tapi jika diminta untuk menyebutkan siapa pemiliknya jika ternyata bukan sesuai dengan yang dituduhkan, Pak Menteri juga tidak bisa menjawab siapa pemiliknya. Kemudian daripada itu mengenai pinjaman online, masalah judi online juga dicecarkan pertanyaan kepada beliau, sebab belakangan tertangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam promosi dan iklan judi online, dan diduga bahwa orang-orang yang terlibat dalam judi online ini adalah staf atau orang-orang yang berada di lingkaran Kementerian Kominfo sebelumnya yang dipimpin oleh Budi Ari. Nah, bagaimanakah pertanyaan dan bagaimanakah ekspresi dari Budi Ari saat ditanya tentang hal ini? Mari kita lihat video berikut ini. Kalau dulu Bapak terpilih di periode sebelumnya, rakyat banyak berbisik-bisik, Pak Budi Ari jadi menteri, nggak kaget kita karena orang dekatnya Pak Presiden Jokowi waktu itu Pak ya. Tapi sekarang Bapak terpilih menjadi Menteri Koperasi, ini adalah bukti Bapak orang yang bisa kerja, kan begitu. Nah, artinya Presiden Jokowi bukan karena kedekatan Bapak dengan Presiden Jokowi, tapi karena memang Pak Budi Ari yang punya kapasitas untuk menjadi pembantu Presiden di periode ini Pak, begitu. Kemudian soal digitalisasi koperasi, kami sangat senang melihat paparan Bapak tadi Pak, soal salah satu langkah dari Kementerian Koperasi adalah digitalisasi. Betul Pak, bahwa hari ini rakyat kita, Gen Z, generasi milenial, Gen Alpha, mereka lebih senang minjem duit di pinjol Pak. Padahal kita tahu bahwa ternyata di Renstra yang saya baca 50% koperasi kita itu bergerak di dunia pinjam meminjam. Tapi anak-anak muda tidak suka minjem ke sana karena ternyata di pinjol tidak ada kolateral atau tidak perlu ada jaminan, juga accessible, bisa diakses dari HP-nya. Maka ke depan kami berharap Kementerian Koperasi untuk menginisiasi bagaimana koperasi-koperasi kita ini bisa bergerak di sektor digital juga Pak. Tapi jangan lupa, cybernya harus tetap dijaga agar bagaimana ke depan uang yang mereka taruh di koperasi bisa tetap dapat dipertanggungjawabkan. Terus kemudian Pak Budi Ari, Bapak adalah salah satu menteri di periode kemarin yang mendampingin Apple untuk bertemu Presiden Prabowo, betul nggak Pak? Nah, kemarin sedang ramai soal bagaimana Apple gagal investasi di Indonesia karena mereka minta tax holiday 50 tahun.
Yang kemudian setelah ramai itu ternyata kemudian Apple menanggapinya dengan akan memberikan 10 juta 10 juta investasi di Indonesia yang kalau saya jumlahkan hanya 157 miliar. Ini kan kacang, Pak. Kita ini bukan monyet yang harus dapat investasi sekecil itu begitu. Kalau memang main-main seperti itu sudah batalkan saja itu, Pak. Itu bukan hanya menghina bangsa kita, Pak. Itu menganggap kita ini orang dungu, bangsa yang tidak berpendidikan yang bisa dibodohin oleh mereka, Pak. Kami, Pak Menteri, koperasi di sini kita minta bukan hanya bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan simpan meminjam, tapi bagaimana kita bisa berdikari di soal teknologi, Pak. Kita bisa belajar dari China yang hari ini sudah bisa memproduksi handphone sendiri. Bahkan mereka ketika diblok sama Google, Google tidak boleh masuk ke sana, GPS tidak boleh masuk ke sana. Apakah kemudian China gulung tikar? Tidak. Sekarang mereka bisa menciptakan aplikasi sendiri, bisa punya Google sendiri di negaranya. Maka kita juga berangkat dari semangat ini, semangat yang sudah dilecehkan oleh namanya Apple ini, Pak. Kita bisa menciptakan koperasi-koperasi itu bisa bikin namanya handphone lokal, Pak. Apakah tidak bisa? Bisa saja, Pak. Kalau negara kita punya ambil peran memblok bagaimana handphone dari luar negeri tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Karena Presiden Prabowo kita lihat punya semangat untuk bagaimana melokalisasi. Wong kendaraan saja bisa, maung saja bisa, masa handphone aja kita tidak bisa, kan begitu, Pak. Nah, harapan kami itu bisa dilakukan. Tapi kemudian, Pak, kalau baca soal ramai-ramai Apple tadi, ada ini komentar netizen yang menarik, Pak. Yaitu soal, wah Pak Mufti, kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple. Ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri, Pak, yaitu fufu fafa katanya mereka, Pak. Nah, mohon maaf, Pak Menteri kan pernah di Komdigi, Pak, ya. Kami ingin tanyakan, Pak, agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita, Pak. Saya kan juga nggak terima, Pak, ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen. Maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri, yang katanya fufu fafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini, Pak. Nah, maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara, agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian tidak terus-terusan terjadi, kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan fufu fafa itu bukan yang dituduhkan oleh netizen tadi, sebenarnya siapa, Pak? Agar ini biar segera selesai, agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya, Pak. Nah, terus kemudian yang terakhir soal judol, Pak. Soal judol masih terkait dengan tadi pinjol, Pak, yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judol, Pak. Yang ternyata setelah usut ternyata banyak sekali orang yang terjerat yang mereka bergerak di bisnis judol ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budi Ari begitu, Pak, di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya. Nah, maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini, Pak, karena sampean tahu bahwa judol ini dampaknya luar biasa, Pak. Bukan hanya merusak hubungan berbangsa, tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya, Pak, orang yang terjerat judol ini, Pak. Yang mereka bahkan membunuh istrinya, kemudian menjual anaknya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu, yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mufti. Silakan Pak Abdul Hakim. Sementara itu anggota DPR RI lainnya lebih spesifik mempertanyakan tentang masalah judi online ini, karena menurut Pak Hakim, salah satu anggota DPR RI, Kominfo atau oknum-oknum yang di dalamnya itu bukan membiarkan judi online terjadi, tapi bahkan menjadi pelaku. Begitu menurut Pak Hakim, salah satu anggota dari DPR RI. Kominfo atau oknum-oknum yang di dalamnya itu bukan saja melakukan pembiaran, tapi bahkan diduga menjadi pelaku. Nah, inilah yang kemudian dipertegas untuk dipertanyakan dan dijawab untuk menjadi PR bagi Budi Ari untuk menyelesaikan. Selain itu kan sebelumnya sempat diinformasikan dan digembor-gemborkan bahwa situs judi online ini sempat diblokir oleh Kementerian Kominfo pada saat itu. Tapi ternyata dibeberkan oleh anggota DPR RI bahwa yang diblokir itu sebenarnya bukan situs judi online-nya, tapi situs WordPress. Nah, bagaimanakah hal ini bisa terjadi?
berikut lebih lengkapnya rincian dari penjelasan anggota DPR RI, Pak Hakim yang mempertanyakan persoalan ini kepada Budi Ari. Terkait dengan Ibu yang tadi sebutkan, di mana Republik ini sedang digoyang, rame masalah terkait dengan judi online. Saya mencoba untuk mendalami terkait dengan perkara ini, bahkan saya masuk cukup dalam terkait dengan perkara ini, dan saya menemukan fakta-fakta yang cukup mencengangkan, di mana sampai di berita dimunculkan 16 orang tertangkap, sebagian diantaranya oknum Kemenkom Digi dan sebagian sipil. Tapi di pihak yang lain saya merasa bersyukur juga kasus ini terungkap sekarang, Bu Menteri. Coba kalau setahun dari sekarang ini barusan terungkap, mungkin Bu Menteri kita yang kena bully ini. Karena ternyata di dalam ini susah untuk saya bilang Kemenkom Info ya, karena pada waktu itu Kemenkom Info, susah saya mengatakan bahwa ini Kemenkom Info melakukan pembiaran, karena menurut saya ini bukan pembiaran, ini Kemenkom Info menjadi pelaku. Maka dari itu hari ini tadi disebutkan Dirjen Aptika sudah hadir, maka pertanyaan ini akan saya lontarkan kepada Dirjen Aptika, bukan kepada Bu Menteri, karena Bu Menteri barusan menjabat. Tolong saya dijelaskan kepada kami, Pak Dirjen, dijelaskan secara detail kepada kami proses pemblokiran yang ada di Kemenkom Info, mulai dari kriterianya sampai diblokirnya situs tersebut. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Saya mendapatkan informasi dari zamannya Pak Menterinya Joni Plate dan Pak Menterinya Budi Ari, ini sistem pemblokirannya berbeda. Dan saya katakan hampir pasti ini berbeda karena ada orang sipil yang ditangkap. Jadi tolong dijelaskan mekanisme yang terjadi ya Pak, bukan normatifnya. Karena kalau dalam aparat penegak hukum ya, itu melakukan pemblokiran terhadap sesuatu itu melalui mekanisme gelar perkara di tahap penyidikan, yang dimana setelah itu barusan diblok karena ada hak seseorang yang dicabut di situ. Nah, saya ingin tahu di Kominfo ini bagaimana, apakah ada sistem verifikasinya atau tidak. Nah, apabila diverifikasi, pertanyaan saya, siapa yang mengumpulkan situs-situs itu Pak? Lalu diverifikasi, pertanyaan saya yang kedua, siapa yang memverifikasi itu? Dan yang ketiga, siapa yang memblokir? Maksud saya, bagian apa yang memblokir? Nah, saya ingin tahu juga terkait dengan pengawasan di Kemenkom Info maupun Kemenkom Digi. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini apabila ada terjadi kesalahan? Saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird di situ menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan dan dibuktikan di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu, termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini belum diperbaiki. Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius karena ini Kominfo ya. Ya. Nah, oke. Itu tadi beberapa pertanyaan dari anggota DPR RI tentang Menteri Koperasi yang saat ini, yang sebagaimana kita ketahui sebelumnya
menjabat sebagai Menteri Kominfo, dan menjadi PR dan menjadi tanggung jawab bagi Budi Ari untuk menjelaskan dan menjawab tentang beberapa pertanyaan yang tadi menjadi sangat urgent untuk dijawab, sebab kita ketahui netizen, masyarakat Indonesia, atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia memang sangat-sangat terpengaruh terhadap judi online, pinjaman online, dan maupun isu-isu tentang hal-hal buruk dari apa yang disampaikan melalui akun Fufu-Papa. Tiga hal ini memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat Indonesia yang jika tidak diselesaikan, tidak dicari jalan keluar untuk menanganinya, tentu saja akan berkepanjangan. Nah, jika menurut kalian seperti apa komentarnya tentang masalah ini? Jika punya pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.